Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas dalil mahabbah. Bahwasanya mahabbah adalah syarat la ilaha illallah. Kemarin sudah kita jelaskan dalil yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kita baca syarahnya. Ai dalil mahabbah wa annaha syaratun min syuruti la ilaha illallah qauluhu ta'ala wa minan nasi al-ayah. Dalil mahabbah, bahwasanya mahabbah adalah syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah, adalah firman Allah wa minan nasi al-ayah. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukannya di dunia. Wa ma'alahum fi daril akhirah, dan tempat kembali mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Andada ay amsalan wa nuzura ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum ka hubbihi. Mereka menyembah tandingan-tandingan tersebut di samping menyembah Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Wa huwa Allah la ilaha illa huwa wala diddalahu wala niddalahu wala syarika ma'ahu. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Tidak ada tandingan baginya dan tidak ada sekutu baginya. Wasaru musyrikina kuffaran bitaswiyatihim al-khaliq bil mahluk fil mahabbah al-mustalzimah lil ijlal wa ta'zim. Maka mereka menjadi musyrik, kafir, disebabkan mereka menyamakan al-khaliq dengan makhluk dalam mahabbah. Kemarin sudah kita jelaskan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka di sini orang-orang musyrik. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka menyamakan al-khaliq dengan makhluk dalam mahabbah, dalam cinta. Mereka musyrik karena mereka menyamakan al-khaliq, sang pencipta, dengan makhluk dalam mahabbah. Mahabbah yang bagaimana? Al-mustalzimah lil ijlal wa ta'zim. Mahabbah yang melazimkan pemuliaan dan pengagungan. Ini mahabbah yang ibadah. Mahabbah yang ibadah. Mereka menyamakan Allah dengan selain Allah dalam mahabbah yang ibadah.
bukan mahabbah yang tabi'i. Baik, ini orang-orang musyrik. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Antum kalau dapati firman Allah walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman di sini maksudnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan ya, ini kaidah. Kita perhatikan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis, itu selalu penulis membawakan ayat-ayat tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah. Jadi kelompok yang pertama, wa minan nasi, beriman atau tidak beriman? Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan. Ini beriman atau tidak beriman? Mereka tidak beriman. Mereka musyrik. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka menyekutukan Allah dalam mahabbah. Disebab kemusyrikan mereka karena mereka menyekutukan Allah dalam mahabbah, dalam cinta. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah. Di antara makna sangat cinta kepada Allah, mereka hanya mencintai Allah. Mereka tidak mencintai selain Allah di dalam kecintaan ibadah. Kenapa mereka beriman? Kenapa mereka beriman? Kenapa mereka dikatakan beriman? Karena mereka hanya mencintai Allah. Berarti cinta syarat iman, cinta syarat la ilaha illallah. Kalau tidak ada cinta, maka tidak ada iman atau tidak ada la ilaha illallah. Paham ya istidlal dari ayat ini? Jadi mereka beriman karena mereka hanya mencintai Allah dengan kecintaan yang ibadah. Kalau tidak ada cinta, maka mereka bukan orang yang beriman sebagaimana ayat sebelumnya. Mereka tidak beriman karena mereka menyekutukan Allah dalam cinta. Mereka mencintai tandingan-tandingan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi syarat sahnya iman atau syarat sahnya la ilaha illallah adalah mahabbah, cinta, hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Walihubbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawkirihim wa tauhidihim lahu la yusyrikuna bihi syai'a. Karena kecintaan mereka kepada Allah dan pengenalan mereka yang sempurna kepada Allah, wa tawkirihim, pengagungan mereka, wa tauhidihim, dan tauhid mereka lahu, kepada Allah, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bal ya'budunahu wahdah, bahkan mereka hanya menyembahnya. Wa yatawakkaluna alaihi, hanya bertawakal kepadanya. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, dan hanya berlindung kepada Allah dalam segala urusan mereka. Fasyahidu min hazil ayah annal mahabbata ibadatun azimatun. Syahid dari ayat ini bahwasanya mahabbah adalah ibadah yang agung. La yakunul mar'u mu'minan illa biha, di mana seseorang tidak dihukumi beriman kecuali dengannya. Jadi mahabbah itu syarat sahnya iman. Mahabbah itu syarat sahnya la ilaha illallah. Kalau tidak ada mahabbah, maka tidak ada iman dan tidak ada la ilaha illallah. Ingat lagi, mahabbah di sini mahabbah ibadah. Kemudian dalil yang kedua,
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Tayyib, soal ya. Sekarang pertanyaan, mana syahid dari ayat ini? Mana syahid yang menunjukkan cinta itu syarat la ilaha illallah? Mana syahidnya? Mana syahidnya? Coba perhatikan lagi ayatnya. Mana syahidnya? Firman Allah, wa yuhibbunahu, itu syahidnya, dan mereka mencintai Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya ya sebagai berikut. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang murtad dari agamanya. Orang yang murtad muslim atau bukan muslim? Bukan muslim. Orang yang murtad bukan muslim. Maka Allah akan mengganti mereka dengan suatu kaum. Allah akan mengganti orang yang murtad dengan suatu kaum. Kaum di sini ya, pengganti. Kaum yang murtad ataukah kaum yang mukmin? Jadi ada kaum yang diganti dan ada kaum pengganti. Kaum yang diganti itu kaum yang murtad. Mereka bukan orang yang beriman, bukan muslim. Ini yang diganti. Adapun yang mengganti, muslim atau bukan muslim? Muslim. Maka Allah akan mengganti mereka dengan suatu kaum. Kaum di sini pengganti kaum yang murtad ataukah kaum yang mukminin? Jawabnya kaum yang mukminin. Berarti yang diganti itu murtad, penggantinya mukmin. Bagaimana mereka? Ini mukmin yang bagaimana mereka? Yang mencintai Allah. Mukmin yang mencintai Allah. Sampai sini paham? Berarti yang murtad tadi, yang diganti itu mencintai Allah atau tidak mencintai Allah? Nah, tidak mencintai Allah. Yang murtad tadi, ya, mereka tidak mencintai Allah. Karena kalau yang diganti sama dengan yang sebelumnya, bukan mengganti namanya. Jadi kaum yang diganti yang telah murtad itu karena mereka tidak mencintai Allah. Mereka murtad karena mereka tidak mencintai Allah. Maka Allah akan mengganti dengan suatu kaum yang mencintai Allah. Berarti
tidak mencintai Allah, ingat kecintaan yang ibadah ya. Itu bisa membuat seseorang murtad, keluar dari Islam, batal la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya, sebab dia murtad karena dia tidak mencintai Allah. Kalau dia tidak mencintai Allah, dia murtad, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang mereka mencintai Allah. Mereka bukan kaum yang murtad, tapi mereka orang yang beriman. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang beriman, karena nggak mungkin sama antara yang diganti dan yang mengganti. Ayat ini menunjukkan bahwa cinta adalah syarat iman, atau syarat la ilaha illallah. Apabila cinta tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada. Ya, ada orang beriman tapi dia tidak mencintai Allah dengan kecintaan yang ibadah, ya murtad, dia keluar dari Islam, batal la ilaha illallah yang dia ucapkan. Paham ya? Istidlalnya paham? Ada yang bisa jelaskan ulang? Ada yang bisa menjelaskan ulang gimana sisi pendalilannya? Silahkan. Tidak apa-apa ya, salah-salah tidak apa-apa. Ya, coba dijelaskan. Ya, tidak apa-apa. Istilahnya yaitu barang siapa yang murtad dari agama Islam, yaitu orang kafir, maka Allah akan mengganti suatu kaum, yaitu kaum yang maka Allah akan mengganti mereka. Maka Allah akan mengganti mereka, yaitu pengganti. Maka Allah akan mengganti mereka dengan suatu kaum. Yaitu kaum mukmin, yang mana kaum mukmin ini yang mencintai Allah. Berarti yang murtad tadi mencintai Allah atau tidak? Berarti yang murtad tadi tidak mencintai Allah. Kenapa mereka murtad? Karena mereka tidak mencintai Allah. Kenapa batal la ilaha illallah mereka? Karena mereka tidak mencintai Allah. Berarti cinta itu syarat, ya, la ilaha illallah. Kalau cinta tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada. Paham ya? Kemudian firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat mahabbah atau cinta bagi Allah. Allah disifati dengan cinta. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Berarti Allah punya sifat cinta. Tentunya cinta yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah ya dari ayat ini. Isbat sifat mahabbah bagi Allah. Kemudian firman Allah, Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir serta berjihad di jalan Allah, ini adalah muktabo atau konsekuensi dari kecintaan mereka kepada Allah. Ya, 3 perkara ini adalah konsekuensi dari mencintai Allah. 1, lemah lembut kepada orang mukmin. 2, keras terhadap orang-orang kafir. 3, jihad di jalan Allah. Konsekuensi mahabbatullah, cinta kepada Allah. Tatkala mereka cinta kepada Allah, maka kemudian mereka lemah lembut kepada kaum mukminin. Karena kaum mukminin adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, mereka lemah lembut kepada orang-orang mukmin karena orang-orang mukmin itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka keras terhadap orang-orang kafir karena orang kafir adalah orang yang dibenci oleh Allah.
Ya, mereka keras terhadap orang kafir karena orang kafir adalah kaum yang dibenci oleh Allah. Ya, kita kalau mencintai sesuatu, maka apa yang dicintai olehnya kita cintai juga. Kalau kita mencintai Allah, apa yang dicintai oleh Allah kita cintai juga. Kalau kita mencintai Allah, apa yang dibenci oleh Allah kita benci juga. Jadi kalau ditanya kenapa orang muslim membenci orang-orang kafir, karena mereka dibenci oleh Allah, makanya kita benci mereka. Kenapa kita harus mencintai orang-orang mukmin? Karena Allah mencintai mereka, maka kita mencintai mereka. Ini namanya konsekuensi cinta kepada Allah. Kemudian konsekuensi yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah. Karena jihad di jalan Allah adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi ini merupakan muktabo, konsekuensi dari kecintaan mereka kepada Allah. Jadi cinta itu ada konsekuensinya. Cinta itu ada konsekuensinya. Kalau kau mencintai Allah, kau juga harus mencintai orang-orang mukmin. Karena orang mukmin dicintai oleh Allah. Kalau kau mencintai Allah, berarti kau harus membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Itu orang-orang kafir. Ya, makanya Anda pernah jelaskan, jadi orang mukmin ya seburuk apapun akhlak dia, dengan orang kafir yang akhlaknya baik ya dan seterusnya, maka kita lebih mencintai orang mukmin daripada orang kafir yang akhlaknya baik. Karena dia punya iman. Dia punya iman. Kita mencintai dia karena keimanan dia. Adapun orang kafir walaupun dia baik, ya kita harus membencinya. Karena Allah membenci mereka. Mereka adalah musuh Allah. Ya, jadi ini harus dipahami. Kemudian firman Allah, wala yakhafuna laumata laim. Ya, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Yakni dalam menegakkan syariat Allah dan membela agamanya, pantang mundur oleh rintangan apapun dan pantang menyerah oleh halangan apapun yang menghalang. Ya, terserah orang mau bilang apa. Orang mau tuduh misalnya kita radikal, tuduh kita teroris, kita tetap melaksanakan agama Allah. Ya, kita tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ini bukti cinta kepada Allah. Kalau kita masih takut ya, aduh nanti saya dituduh radikal Ustadz ya, nanti saya dituduh keras, saya tidak maulah dakwah tauhid, saya tidak maulah dakwah sunnah. Nah, berarti kecintaan kita kepada Allah belum benar. Kalau kau cinta kepada Allah, harusnya kau tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Terserah orang mau bilang apa ya. Kita tetap melaksanakan agama Allah. Ini semua karena kecintaan mereka yang sangat besar kepada Allah. Allah berfirman, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Setiap pecinta yang terpengaruh oleh celaan, lalu dia menjadi lemah dalam menolong kekasihnya, maka ia bukanlah pecinta yang sejati. Ya, dia bukanlah pecinta yang sejati. Taib. Jadi kalau kita hitung semuanya ada 4. Yang pertama tadi apa? Lembut terhadap orang-orang mukmin. Yang kedua, keras terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Yang keempat, tidak takut celaan orang yang mencela. Barang siapa yang memiliki 4 perkara ini, maka dia telah mendapatkan karunia dari Allah. Makanya di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha."
Wallahu wasi'un alim, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Karunia Allah ya, kalau antum bisa melaksanakan konsekuensi dari kecintaan antum kepada Allah. Baik, kita baca syarahnya. Wa hadzal ayatu dalilun akhar lil mahabbah. Ayat ini adalah dalil lain bagi cinta. Yukhbirullahu ta'ala fiha an qudratihi al-azimah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan tentang kemahakuasaannya yang agung. Annahu man tawalla an-nusrati dinihi wa iqamati syari'atihi fa innallaha sayastabdilu bihi man huwa khairun laha minhu wa asaddu man'ah. Barang siapa berpaling dari menolong agama Allah dan melaksanakan syariatnya, maka Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih baik darinya dan lebih tegas dalam melakukan pembelaan. Wa asaddu man'ah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kamu. Ya, mereka tidak akan seperti kamu atau seperti kalian. Jadi rugi ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rugi ya kalau kita tidak punya andil dalam menolong agama ini. Pasti ada orang yang punya andil dalam menolong agama ini. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Kita harus punya andil dalam menolong agama Allah, dalam melaksanakan syariatnya. Kita semua harus punya andil. Kita jangan mengatakan, sudah ada si fulan ya, sudah ada si fulan. Ya, mereka butuh pahala, kita juga butuh pahala. Saya harus punya andil. Untuk menyampaikan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid, saya harus punya andil. Kalau saya tidak bisa menyampaikan materi, ya saya nyumbang dana misalnya. Saya kasih bantuan harta. Oh, saya siapkan tempat. Ya, saya siapkan yang ini. Kita harus punya andil. Jangan sampai kita sama sekali tidak punya andil dalam menyebarkan tauhid. Karena kalau kita tidak punya andil, ya Allah akan ganti kita dengan kaum yang lain yang mereka punya andil. Wariddatu a'adzanallahu minha wal muslimin wal muslimat hiya ruju' anil haqqi ilal batil. Riddah, semoga Allah melindungi kita kaum muslimin dan muslimat darinya, yaitu berpaling dari kebenaran menuju kebatilan. Ini pengertian riddah. Ar-ruju' anil haqqi ilal batil. Berpaling dari kebenaran menuju kebatilan. Ya, awalnya sudah muslim, dah benar, dia malah kembali kepada kebatilan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wa hadza huwa mahallu syahid min hadzal ayah. Inilah syahid dari ayat ini. Wa fiha isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah sesuai kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat cinta. Tentunya sifat cinta Allah tidak sama dengan
sifat cinta makhluk. Sifat cinta Allah itu sesuai kemuliaan dan adillatin lembut terhadap orang-orang mu'min, rahmah wa lutfin mereka ya, mereka juga kasih sayang terhadap saudara yang beriman. Aizatin alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Ahlu syiddah wa gilzah ala a'daihim al kafirin, mereka keras dan tegas terhadap musuh mereka yang kafir. Jadi kalau artinya kenapa dalam orang musyrik? Kenapa? Antum jawabnya apa? Apa jawaban antum? Kenapa orang Islam benci sama orang musyrik? Karena mereka musuh-musuh Allah. Allah benci mereka. Jadi saya ini mencintai Allah. Apa yang Allah cinta saya cintai. Apa yang Allah benci saya juga benci. Ya, gitu jawabannya. Allah membenci musuh-musuhnya. Allah membenci orang-orang kafir, maka saya juga membenci mereka. Ini konsekuensi cinta kepada Allah. Kapan kebencian kita berakhir? Kapan kita berhenti membenci mereka dan memusuhi mereka? Sampai mereka beriman kepada Allah, sampai mereka bertauhid, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau mereka sudah beriman, mereka sudah bertauhid, bersyahadat, ya, kita mencintai mereka. Hilang kebencian kita dari mereka. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah, dia masih ingat surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini nabi-nabi yang lain. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Kalau mereka beriman, maka udah selesai permusuhan, selesai kebencian. Dan ini uswatun hasanah. Perhatikan, ini uswatun hasanah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Ini agamanya semua para nabi dan para rasul. Ya, ini Al-Qur'an yang kita bacakan, Al-Qur'an. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, ai bi amwalihim wa anfusihim li'ila'i kalimatillah. Dengan harta mereka, jiwa raga mereka untuk meninggikan kalimat Allah. Ini puncak dari kecintaan, ya. Puncak dari kecintaan itu pengorbanan. Kalau antum sudah mencintai Allah sampai mencapai puncaknya, antum rela mengorbankan segalanya untuk Allah. Entah itu harta, bahkan nyawa antum, jiwa raga antum siap korbankan di jalan Allah. Puncak dari kecintaan itu pengorbanan. Kita rela mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira kalau ada panggilan jihad, misalnya ya Allah tadi perintahkan untuk jihad,
Antum berangkat atau tidak berangkat? Ah, berangkat nggak? Antum kok ragu-ragu? Dulu berangkat. Siap? Siap ya, kalau ada jihad yang syar'i berangkat, mati syahid di jalan Allah. Ya. Mati syahid di jalan Allah. Lihat para sahabat ya, suruh berangkat jihad, mereka berangkat jihad. Ketika perang Ketika perang Badar ya. Jadi kan asalnya Nabi enggak ada punya keinginan untuk berperang. Nabi itu hanya ingin menghalangi kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan baru pulang dari Syam. Nabi ingin menghadang dan mengambil harta mereka. Nabi tidak ingin perang, makanya para sahabat yang ikut Nabi tidak banyak jumlahnya, hanya 300-an. Ya, kemudian Abu Sufyan kirim surat kepada orang-orang musyrik yang mengabarkan bahwasanya ini Muhammad mau ngambil kafilah kita. Akhirnya mereka siapkan pasukan yang besar, semuanya suruh berangkat. Enggak ada seorang pun dari tokoh-tokoh musyrikin kecuali semuanya berangkat, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut berangkat. Mereka terkumpul 1.300 orang berangkat. Kemudian Abu Sufyan selamat ya. Kafilahnya selamat, dia kirim surat kepada mereka. Udah, ana sudah selamat ya, kalian balik. Nah, sebagian balik, sebagian tidak. Ya, mereka diprovokasi oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, udah kita nggak usah balik, kita langsung habisi Muhammad. 300 balik, 1.000 tetap. Nah, ketika Nabi melihat jumlah orang-orang musyrik itu 1.000, sementara jumlah kaum muslimin hanya 300, Nabi nanya sama orang-orang muhajir, gimana nih? Nabi musyawarah. Abu Bakar, oh kita maju ya Rasulullah. Umar juga kita maju, kita hadapi mereka. Ini orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor juga ditanya, gimana kalian orang-orang Ansor? Karena orang-orang Ansor yang paling dominan ketika itu, jumlah mereka paling banyak. Gimana? Sa'ad bin Mu'ad, dia berdiri, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya perangilah mereka, kami siap berperang bersamamu. Ya, siap mati ya untuk Rasulullah. Bayangkan 300. Kadang Anda berpikir ya, kalau kita ada di pasukan 300 lawan kita 1.000, ya mungkin aduh gimana ya, Anda balik aja kayaknya ya. Iya, Anda belum nikah Ustaz ya. Belum nikah, istrinya masih 1 ya, masih banyak tanggung jawab. 300 lawan 1.000. Tapi para sahabat tidak seperti itu. Ayo kita maju, kita siap berperang bersamamu wahai Rasulullah. Rela mengorbankan nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya. Karena mereka orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, maka konsekuensi cinta itu mereka lakukan. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Yujahiduna fi sabilillah, ya, firman Allah, mereka berjihad di jalan Allah, ai bi amwalihim wa anfusihim li'ila'i kalimatillah, dengan harta mereka dan jiwa raga mereka untuk meninggikan kalimat Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut ya celaan orang yang mencela. Ai fi iqamati syar'illah wa nusrati dinihi, yakni dalam melaksanakan syariat Allah dan menolong agamanya. La yarudduhum an zalika raddun wa la yasudduhum anhu saddun, pantang mundur oleh rintangan apapun dan pantang menyerah oleh halangan apapun yang menghadang. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ya, selesai pembahasan dalil yang kedua dari mahabbah, ya, bahwasanya cinta merupakan syarat la ilaha illallah. Nah, ya, sudah selesai. Silakan antum nanya. Masalah kerasnya pada orang kafir, prakteknya gimana? Apakah kalau kita ketemu kita tendang, atau kita kalau sebagai tetangga kasih makan, atau gimana? Keras terhadap orang-orang kafir, ya, kita harus tegas. Dalam artian, kalau itu bukan ajaran kita, ya, itu ajaran mereka, ya, kita tidak boleh ikuti. Misalnya mereka merayakan hari raya, ya sudah, mereka rayakan hari raya, kita tidak boleh ikut-ikutan, harus tegas. Ya, jangan bilang, oh, kita kan hidup berbarengan dengan mereka, kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan seluruh itu, tidak tegas namanya. Ya, harus tegas. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau boleh, ya boleh, ya. Ingat, ini bukan kondisi perang. Kita dalam kondisi aman. Tidak boleh kita menyakiti orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh kita menumpahkan darah mereka. Ya, kata para ulama, tidak boleh menumpahkan darah orang mukmin. Jelas, ya. Orang mukmin tidak boleh ditumpahkan darahnya. Gimana dengan orang kafir? Apakah orang kafir boleh ditumpahkan darahnya? Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Orang kafir ada 4 macam. Yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, satu, kafir mu'ahad, ya, orang kafir yang sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang kedua, kafir zimmi, orang kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin dengan membayar jizyah, bayar upeti. Mereka dilindungi, tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir musta'man, ya, itu orang kafir yang kita sedang perang, ya, dan negara kafir, terus ada orang dari wilayah yang kita sedang perangi, dia datang ke wilayah kita,
kemudian dia minta jaminan keamanan. Mungkin dia mau berdagang atau dia ingin mempelajari Islam. Maka kita lindungi dia. Tidak boleh kita bunuh. Ini 3 macam orang kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Adapun orang kafir yang boleh ditumpahkan darahnya kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, orang kafir yang ada di sekitar kita ya, atau yang datang ke negara kita itu kafir muahad. Kafir muahad. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizolimi ya. Bahkan lebih dari itu, kita disuruh berbuat baik kepada orang kafir. Ya, suruh berbuat baik kepada orang kafir. Antum kalau baca Sirah Nabawiyah ya, ketika para tawanan Badar mereka ditawan, itu Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya untuk berbuat baik kepada para tawanan. Kalian berbuat baik kepada para tawanan. Para tawanan dikasih makanan yang enak, air dikasih roti. Sementara para sahabat hanya makan kurma, ya. Mereka tidak makan roti. Makanya ada sebagian dari mereka yang tersentuh hatinya, kemudian masuk Islam. Jadi tetap berbuat baik kepada orang kafir, punya tangga, orang kafir non muslim. Ya antum berbuat baik, antum kalau masak ya, antum kasih dia ya, antum masak daging kasih dia. Kalau dia sakit, dia butuh bantuan untuk diantar ke rumah sakit, antum antar ke rumah sakit. Tetap berbuat baik. Tapi masalah agama, kita harus tegas. Ya, maaf. Kalau kaitannya dengan agama, ya saya tidak bisa. Saya tidak bisa ikut mengucapkan selamat, saya tidak bisa ikut merayakan, ya, dan seterusnya. Kalau masalah agama kita harus tegas, ya, kita harus tegas. Nah, bukan antum ketemu di jalan terus antum mukul ya, bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya para jemaah? Kalau suasana perang lain lagi ya, suasana perang ya. Kalau kita tidak bunuh mereka, kita yang dibunuh sama mereka. Jadi ya kita bunuh mereka. Adapun sekarang suasananya suasana aman, bukan sedang perang. Ya. Untuk datang dan ke upacara kematian itu kan biasanya kalau di kan Hindu itu kan ya mungkin ada ke pura, ke tempat pemakaman yang ada apa untuk sembahyang itu. Posisinya gimana Ustaz? Tunggu di parkiran atau? Waktu Abu Thalib meninggal ya, Nabi nyuruh Ali segera kuburkan Abu Thalib. Segera kuburkan Abu Thalib kemudian kembali. Ya, Ali kuburkan bapaknya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, jadi ayah antum kalau punya keluarga tetap ya. Kata para ulama atau takziah orang kafir pun dibolehkan ya. Takziah orang kafir, antum punya tetangga kafir yang meninggal, antum takziah boleh ya. Tapi kalau seandainya ada ritual yang kaitannya dengan agama mereka ya, kalau bisa ya antum tidak datang ketika ada acara-acara seperti itu. Antum bisa datangnya di awal sebelum acara itu dimulai, atau antum datangnya di akhir setelah acara itu selesai. Ya takziah, hibur dia ya, sabar Pak ya, dan seterusnya. Jadi kita tunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi boleh takziah kepada orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ya. Pada saat aku bacaan zikir pagi itu ada bacaan sepanjang Latul Islam bahwa anak ikhlas yang dimaksud dengan bahwa anak ikhlas itu apakah juga lahir dari Allah?
Naam, kalimat ikhlas la ilaha illallah. Ya, jadi termasuk kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Wa ala kalimatil ikhlas. Nah, taib kita cukupkan ya. Masih tersisa satu dalil dari sunnah tentang cinta. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum